ya, surat Alam Nashrah. Surat ini diturunkan di Makkah, ada 8 ayat. Dengan demikian kita bisa memahami latar belakangnya kira-kira apa, yaitu masih pada tahun-tahun pertama Rasulullah diangkat menjadi nabi, dan pada tahun-tahun pertama Rasulullah itu berdakwah. Surat ini terkesan kelanjutan dari surat Ad-Duha. Ada kesan surat ini ada kelanjutan dari surat Ad-Duha. Kelanjutan ini terasa sekali bahwa di dalam 2 surat ini Allah menyebutkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit menyinggung surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu diturunkan masih pada tahun-tahun pertama. Pada saat itu Rasulullah beberapa lama tidak menerima wahyu dari Allah. Karena lama tidak menerima wahyu dari Allah, maka Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, mengolok-olok Rasulullah SAW. Tentu Abu Lahab dan istrinya tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bahkan menganggap bahwa Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran itu dibisikkan oleh setan. Lalu Ummu Jamil mengolok-olok, Muhammad, setanmu nggak datang sama kamu ya? Beberapa hari tidak ngasih kamu wahyu. Ini berarti kamu tidak disapa oleh setanmu. Kamu dibenci oleh setanmu. Lalu Allah menjawab dengan wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu pagi dan demi waktu malam. Terus bahwa Tuhanmu tidak membiarkan kamu dan tidak membenci kamu. Jadi itu jawaban semacam itu. Dan saat itu hubungannya masih lumayan antara Rasulullah dan Abu Lahab. Hubungan itu akan makin memanas ketika turun Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ketika Tabbat itu turun, kebetulan 2 anaknya Rasulullah SAW perempuan itu dinikahi oleh 2 anak laki-laki Abu Lahab, itu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Yang kakaknya dinikahi oleh Utbah, yang adiknya Ummu Kulthum dinikahi oleh Utaibah. Begitu turun Tabbat, bapaknya berang, ceraikan 2 anak itu, kembalikan kepada orang tuanya. Lalu diceraikan dua-duanya, cuma yang kakaknya menceraikannya baik-baik, dibawa ke mertua, diserahkan kembali. Kalau yang adiknya itu sambil maki-maki, ya, sambil maki-maki, aku tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada kamu, sambil mengutip 2 ayat dari An-Najm. Lalu Rasulullah mohon kepada Allah, Allahumma sallit, ya Allah, berilah kekuasaan kepada salah satu anjingmu terhadap dia. Anjing di sana itu serigala. Benar, tidak lama setelah itu Abu Lahab pergi berdagang, serombongan, anaknya ikut. Dia pesan sama teman-teman, ini didoain oleh Muhammad akan dimakan serigala, tolong jagain anakku. Dimakan juga oleh serigala, mati di situ. Jadi doa Rasulullah kalau doa tidak baik itu begitu mustajabnya. Nah, ini masih hubungannya masih lumayan, tidak separah itu. Jadi berarti ini masih agak awal.
Nah, hubungan itu kentara ketika di surat Ad-Duha itu Allah menjelaskan tentang 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu perlindungan, petunjuk, dan kecukupan rezeki. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatkan kamu dulu anak yatim, kemudian Allah memberi perlindungan kepadamu, ya, begitu bapak ibunya wafat, lalu Rasulullah dilindungi oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya meninggal, dia dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Fa'awa, lalu Allah melindunginya melalui Abu Thalib. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatkan kamu dulu kebingungan, bingung melihat masyarakat ini kok menyembah patung. Patung itu dibuat sendiri oleh mereka, dipukul-pukul, dibentuk-bentuk, habis itu disembah. Kamu bingung. Fahada, kemudian Allah memberi petunjuk kepadamu. Oh, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Lalu wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Allah mendapatkan kamu dulu miskin, lalu kemudian Allah membuat kamu kaya. Yang kita tahu ketika Rasulullah berumur 25 menikah dengan Ibu Khadijah yang kaya raya, dan Ibu Khadijah ini rela menggunakan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Itu ada kenikmatan yang disebut di surat Ad-Duha. Kemudian di alam nasrah disebutkan 3 juga, 3 kenikmatan lagi. Alam nasrah laka sadrak, cara menceritakan kenikmatan juga dengan cara yang sama, dengan cara bertanya, ya. Di Ad-Duha, alam yajidka, ya. Alam, bukankah Allah telah, ya. Alam yajidka. Di Insyirah, alam nasrah, pola kalimatnya sama, ya. Alam nasrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menanggalkan beban-bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberati punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu. Bedanya, kalau di Ad-Duha Allah menyebut dirinya sebagai pihak ketiga. Masih ingat pelajaran di SMP, pembicara itu pihak pertama, yang diajak bicara itu pihak kedua, yang dibicarakan pihak ketiga. Yang bicara itu mutakallim, yang diajak bicara itu mukhatab, yang dibicarakan itu ghaib. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah telah dulu mendapatkan kamu yatim? Allah sebagai pihak ketiga. Tapi di Al-Insyirah, alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kami, Allah menyebut dirinya sebagai pembicara, mutakallim. Jadi erat sekali hubungan antara 2 surat ini, sehingga ada yang beranggapan bahwa 2 surat ini sebenarnya satu rangkaian. Bahkan ada, saya bilang ada tanpa menyebut nama. Bahkan ada yang menganggap sebenarnya 2 surat ini jadi satu, tapi anggapan itu tidak berdasar. Saya menyebutnya ada. Kalau dalam bahasa Arab di buku-buku itu biasanya disebut qila, dikatakan. Nah, kalau dibilang dikatakan itu berarti sumbernya tidak jelas. Kalau sumbernya tidak jelas, ya udahlah, kita nggak usah pakai gitu. Ya, kita hanya pakai yang sumbernya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita menganggap bahwa 2 surat ini 2 surat yang terpisah. Antara lain tanda yang kita peroleh adalah bahwa Al-Insyirah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu
orang kebingungan antara surat satu dan surat yang lain, tidak ada tandanya. Kemudian ada wahyu yang memberi instruksi supaya ditambahkan bismillah di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Karena ini berdasarkan wahyu, maka ada yang menganggap, yang menghitung jumlah ayat di dalam Al-Quran sambil mencantumkan bismillah. Tapi ada yang menganggap, oh bukan, itu hanya pemisah saja. Maka kalau ada orang menghitung jumlah ayat di dalam Al-Quran berbeda angkanya, itu karena beda cara menghitungnya. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ayat pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dalam bahasa Arab itu tidak ada dua konsonan di depan bareng, ya. Seperti kalau bahasa Inggris itu ada dua konsonan di depan seperti slang, strong. Itu malah strong itu tiga konsonan bareng, strong, s, at, dan r. Dalam bahasa Arab tidak ada. Dalam bahasa Arab selalu dimulai dengan konsonan satu. Tapi karena orang Indonesia suka, atau di dalam bahasa Indonesia itu ada dua konsonan yang bareng jadi satu. Misalnya orang mengatakan goblok, blok itu kan B dan L, dua konsonan di depan. Dalam bahasa Arab nggak ada. Nah, saya pernah mendengar di radio dakwah, ibu-ibu itu berdakwah membaca ini, alam nasrah laka sodrok, nasrah laka sodrok, nasrah, nasrah. Jadi s dan r di depan, nggak ada. Sodrok nggak ada. Yang ada itu huruf mati atau konsonan mati di belakang. Jadi alam nasrah laka sodrok, sodrok. Jadi jangan dibaca sodrok, ya, jangan dibaca sodrok. Wa wada'na 'anka wizrak, wizrak bukan wizrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dzikrak. Ya, saya waktu itu dengar dzikrak. Masya Allah, ini orang ini berdakwah membaca Al-Quran seperti ini. Ini kalau dia membaca saja belum pas, bagaimana orang yang mengikutinya, begitu ya. Alhamdulillah kita punya pesantren yang memperhatikan bacaan, ya. Dan apa tadi yang ngimami santri, ya. Mudah-mudahan para santri ini diberi kesabaran oleh Allah, ketekunan untuk menghafalnya. Terus fa inna ma'al usri yusra juga begitu. Saya mendengar fa inna ma'al usri yusra. Ya, kadang-kadang ada orang namanya yusron, yusron. Nah, mestinya kan yusron kalau bahasa Arab. Tapi karena kita terbiasa dengan menggabung dua konsonan di depan jadi yusron. Nah, ini saya memperingatkan ini. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang semacam itu, karena saya waktu tergoda, kok ada seorang dai yang membacanya semacam itu. Mari kita bahas alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Melapangkan dadamu. Dada kok dilapangkan? Tentu ini kias.
Kalau kita lapang dada terus dadanya gede, mesti kita exercise, latihan, bodybuilding. Bukan. Tapi hatinya yang dilapangkan oleh Allah. Ini Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, ini ada yang hilang apa ya? Mohon maaf sih, ini materinya dari saya tapi kok tidak lengkap. Allah membersihkan, melapangkan dada Rasulullah melalui pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa gimana? Ini ada hadis yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab, yang ditayangkan di situ hanya sebagian, ya, karena hadisnya cukup panjang, tidak cukup dicantumkan di dalam satu slide, maka saya ambil hanya bagian yang kira-kira paling penting. Ubay bin Ka'ab bercerita bahwa Abu Hurairah itu adalah orang di antara para sahabat yang paling berani bertanya kepada Rasulullah apa saja. Jadi apa saja tanyakan kepada Rasulullah. Misalnya Rasulullah ketika bercerita tentang syafaat, terus dia tanya siapa orang yang beruntung bisa mendapatkan syafaat. Nah demikian juga ini, karena Abu Hurairah bertanya, maka penjelasan Rasulullah lebih luas. Kita bisa memahami bahwa Abu Hurairah itu suka bertanya karena dia memang semangat belajarnya itu tinggi. Dia orang Yaman yang mendengar ada Rasulullah, tapi tahunnya sudah agak belakang. Setelah Rasulullah hijrah kira-kira 7 tahun, jadi dia ketemu Rasulullah tidak lama. Kemudian dia meninggalkan rumahnya menuju ke Madinah untuk belajar. Karena niatnya belajar, maka dia tidak mau pisah dari Rasulullah SAW. Kebetulan rumah Rasulullah itu nempel dengan masjid, maka Abu Hurairah tinggal di masjid, tidak peduli dengan makan. Nah, dan ternyata teman-teman dia untuk berkumpul di masjid itu banyak. Saya kira hanya sekitar puluhan, tapi ternyata dalam ceritanya itu sampai 300-400, ya, puncaknya sampai 400 orang. Yang kita menyebutnya Ashabus Suffah, ya, Ashabus Suffah. Mereka tinggal di masjid. Ya kita bayangkan 400 orang atau 300 orang di masjid. Apa nggak penuh? Kita sekarang ini kira-kira 50-60. Dan mereka nggak peduli cari duit, Pak. Mereka hanya mengandalkan kalau ada rezeki aja. Nah, oleh karena itu, nah sahabat Ansor itu kan suka menolong orang. Namanya aja Ansor, ya. Mereka suka menolong. Mereka punya makanan diantarkan ke Rasulullah, punya minuman antarkan ke Rasulullah. Ini semacam hanya sekedar sisipan yang memberikan gambaran siapa Abu Hurairah. Suatu saat ada sahabat yang memberi hadiah kepada Rasulullah satu mangkok susu, yang terima Abu Hurairah. Terus dia menemui Rasulullah, Rasulullah ini dari si fulan untuk Rasulullah. Oh ya, panggil teman-teman, suruh panggil itu semuanya, panggil, suruh membuat lingkaran. Abu Hurairah nempel sama Rasulullah dengan harapan habis biasanya Rasulullah itu minum dulu, setelah itu diberikan sebelahnya. Dia nempel dengan harapan langsung dia dapat setelah Rasulullah, tapi salah posisi. Dia sebelah kiri, Rasulullah itu sukanya kanan, dia ambil posisi kiri. Rasulullah minum, terus diberikan ke sebelah kanannya. Waduh, terakhir aku maunya nomor 1, jadi dia terakhir. Dia ngelongok, habis apa belum, sampai di posisi tempat dia masih banyak. Masya Allah, satu mangkok
diminum oleh orang ratusan, nggak habis. Terus minum Abu Hurairah, diminum, terusin sampai kenyang, minum lagi, terusin sampai kenyang. Udah nggak kuat Rasulullah, susunya masih, terus dihabiskan oleh Rasulullah. Coba kita tuh minum bekas temen, mau nggak? Ini mangkok habis diminum bekas mulutnya orang ratusan, yang kalau kita mungkin melihat belum tentu mandi gitu kan ya, di masjid airnya juga terbatas, mandinya mungkin jarang, tapi Rasulullah sudi. Betapa rendah hatinya Rasulullah SAW. Kita kan jijik gitu kan, Rasulullah minum dan habis. Jadi tidak ada yang bisa menghabiskan kecuali Rasulullah, lalu Rasulullah yang menghabiskan. Nah ini Abu Hurairah itu semangatnya dekat sama Rasulullah semacam itu. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau lihat yang berkaitan dengan kenabian? Jadi engkau jadi nabi itu awalnya gimana sih? Kok bisa? Terus Rasulullah bercerita kepada Abu Hurairah, didengarkan oleh orang lain, termasuk Ubay bin Ka'ab. Yang bercerita ini Ubay bin Ka'ab. Terus Rasulullah komentar, sungguh engkau Abu Hurairah telah menanyakan hal yang berbobot. Hai Abu Hurairah, ketika usiaku menginjak 10 tahun, tiba-tiba aku mendengar pembicaraan ada dua orang laki-laki yang berbicara mendekati aku. Terus yang satu bertanya, ahu, apakah ini dia? Terus yang satu jawab, iya benar. Lalu dua orang itu menghampiri Rasulullah, ambil pisau, belah dadanya. Dibelah, tapi Rasulullah tidak merasa belahan itu. Tapi Rasulullah melihat setelah dibelah ada sesuatu yang dikeluarkan dari dada, dibuang, masukkan yang lain, dimasukkan kebijaksanaan, lalu dimasukkan. Ya. Lalu ini yang saya kutip di sini, faqala lahu akhrijil ghilla wal hasad. Satu orang tadi, ini ternyata dua orang itu malaikat. Ya. Dua orang itu malaikat. Akhrijil ghilla wal hasad, keluarkan dendam dan dengki dari dadanya. Nah, terus fa akhraja syai'an kahayatil alaqah. Lalu yang satu tadi mengeluarkan sesuatu seperti daging, segumpal daging. Thumma nabadha fatarahaha, buang. Faqala lahu, lalu yang berdiri menginstruksikan kepada yang bekerja, adkhilir ra'fah war rahmah, masukkan ke dalam hatinya ra'fah dan rahmah. Ra'fah itu kasih sayang, rahmah juga kasih sayang. Cuma kasih sayang yang dinyatakan dengan ra'fah itu lebih besar dibanding rahmah. Jadi kasih sayang yang double, ya, kasih sayang yang double dimasukkan ke hati Rasulullah. Fa idza mithlul ladzi ukhrija shibhu akhraja shibhal fiddah, yang dimasukkan itu penampilannya itu seperti fiddah, perak. Thumma hazza ibhama rijli al-yumna, lalu kaki saya, jempolan di kaki saya itu diputar sedikit, udah pergi. Nah, habis dibelah terus ditaruh sesuatu, dikembalikan lagi, tapi Rasulullah tidak melihat ada darah. Itu berarti apa itu? Ruhaninya kan, secara rohani, tidak secara fisik. Ughdu waslam, pergilah dan selamatlah kamu. Terus faraja'tu biha
aghdu riqqah 'ala shaghir wa rahmatan lil kabir. Sejak saat itu aku kalau melihat anak kecil itu aku sayang sekali. Juga demikian juga kepada orang yang lebih senior, aku sayang juga. Yang dimasukkan tadi dua kasih sayang. Yang kasih sayang satu disebut dengan ra'fah, kasih sayang yang satu disebut rahmah. Ra'fah, kasih sayang lebih besar dibanding dengan rahmah. Ketika Rasulullah bertemu dengan anak kecil, ra'fah yang ada, kasih sayangnya tinggi. Kepada orang tua juga sayang, tapi kalah tingginya kasih sayangnya dibanding dengan terhadap anak perempuan, anak yang lebih kecil atau orang yang lebih muda. Nah, itu awal dari kenabian. Jadi Rasulullah disiapkan mentalnya supaya tidak ada rasa dengki dan tidak ada rasa iri hati. Dengki dan iri hati itu penyakit hati. Penyakit hati itu kalau bahasa Al-Quran maradul qalb, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, hati orang-orang munafik itu ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah penyakit itu makin banyak, ya, makin bertambah. Bertambahnya penyakit itu, penyakit hati itu bisa volumenya bertambah. Kalau asalnya kecil menjadi besar kan bertambah. Tapi bertambah itu juga bisa jumlahnya. Asalnya 1 menjadi 2 menjadi 3. Jadi hati-hati kalau di dalam hati kita ada penyakit hati, maka penyakit hati itu harus segera kita obati. Kalau kita tidak segera mengobati, maka penyakit itu akan bertambah. Bisa dia makin besar, dia bisa juga makin bertambah. Logikanya bagaimana? Orang yang dengki, orang yang dengki itu hasad, ya. Orang yang dengki itu kan tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau ada orang mendapatkan kenikmatan itu curiga. Karena dia curiga, maka dia suka kasak kusuk kepada orang lain. Masa dia tiba-tiba kaya seperti itu? Korupsi kali. Belum dia sudah suudzon. Tambah penyakit kan. Terus ayo kita laporkan, terus supaya dia itu dipecat dan sebagainya, terus dipraktekkan ya, itu berarti masih area dengki. Tapi kemudian kalau dia tidak berhasil, dia berusaha untuk menjatuhkan dia, ini berarti menjadi permusuhan. Dari kedengkian bisa berkembang menjadi kebencian, kebencian berkembang menjadi permusuhan dan sebagainya. Jadi ini dua penyakit yang sangat bertentangan dengan keimanan. Kok bertentangan dengan keimanan? Rasulullah bersabda bahwa di dalam hati seseorang tidak bisa terkumpul hasad, kedengkian, iri ya. Hasad itu kedengkian ya. Kedengkian dengan iman itu tidak bisa berkumpul. Jadi kalau ibaratnya hati itu satu wadah, kalau diisi air, minyaknya pergi. Kalau diisi minyak, airnya pergi. Iman dan dengki semacam itu. Orang begitu dengki, udah imannya hilang, kabur. Logikanya gimana? Orang yang beriman itu yakin, percaya bahwa rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Rahmat yang dibagi-bagi oleh Allah kepada kita itu sudah didesain, sudah ditentukan. Ini kaya, ini sedang, ini miskin dan sebagainya. Itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kalau orang yang beriman, ya kebetulan saya yang miskin, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bisa nggak kalau suatu negara semuanya kaya raya, semuanya
Bisa nggak berjalan? Nggak mungkin. Kalau semuanya kaya, nggak ada buruh. Kalau nggak ada buruh, pabrik-pabrik nggak jalan. Maka orang-orang yang punya pabrik, punya kepentingan, sebagian besar dari rakyat itu miskin. Karena kalau rakyat itu tidak miskin, pabriknya nggak jalan. Jangan makmur, jadi dikasih gaji, tapi pas-pasan aja. Karena dengan gaji pas-pasan, mereka itu diperintah apa saja nurut. Bukan hanya mengerjakan pabrik, dikasih duit, pilihlah aku, cobloslah aku, kasih duit, nurut. Ya, jadi kalau misalnya negara itu pakai mengikuti cara kapitalis, ya itu mesti begitu, karena orang miskin itu dibutuhkan. Tapi kalau kita orang Islam kan kekayaan harus merata. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tidak boleh harta itu berputar hanya di sekitar orang-orang kaya saja, harus beredar juga di orang-orang miskin. Nah, orang miskin, aku kan tidak mempekerjakan dia, ya kasihlah sedekah, kasihlah sedekah, supaya peredaran uang itu bisa merata. Karena meskipun miskin itu bisa kamu suruh, kalau dia tidak ada yang dimakan, dia lemes. Kamu suruh ya dia nggak bisa kerja. Nah, jadi butuh juga mereka makan. Apalagi kalau misalnya logikanya, bisa nggak kita hidup tanpa orang miskin? Gelas misalnya, kita minum pakai gelas. Ada nggak andilnya orang miskin? Ada. Gelas ini dibuat di pabrik. Yang kerja di pabrik orang-orang yang penghasilannya kecil. Jadi ketika kita minum, kita itu sudah menggunakan jasa orang miskin. Gelas ini materinya dibuat dari apa? Dari pasir. Pasir yang mencari pasir siapa? Orang-orang miskin. Pasir dari tambang dibawa ke pabrik pakai kendaraan. Yang jadi sopir siapa? Dan seterusnya. Jadi kita ini tidak bisa hidup tanpa jasa orang miskin. Maka kalau kita tidak menghormati orang miskin, kita ini orang yang tidak tahu berterima kasih, bukan orang yang grateful. Ya. Kalau kita itu merasakan bahwa banyak jasa orang lain untuk saya, kita mesti berterima kasih. Ya. Grateful. Kalau orang tidak bisa berterima kasih, menjadi ungrateful. Nah, orang yang dengki dan dendam itu tidak akan bisa menghormati atau menghargai orang lain. Nah, ini Rasulullah disiapkan dulu, buang dulu.